dua ular yang terlihat kepalanya, tetapi kepalanya seperti bebek. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Melati Ratu. Hari ini kita berada di Raja Mandala, Jawa Barat, dan kita akan mengunjungi satu lokasi tempat sejarah ataupun zaman purba dulu kerajaan. Ada beberapa mitos yang terjadi di sini, dan kita akan ditemani bersama Bapak narasumber, yaitu pemandu dengan lokasi ini, dan kita akan tanyakan satu persatu mitos tersebut, meninggalkan sejarah memang yang sangat unik, dan kita akan tanyakan ke Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kita ada di Goa Kenit ya, di sini ada di Sangiang Kenit, dan akan ditanyakan itu kenapa sih Pak ini disebut dengan Sangiang Kenit di sini satu dulu. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, soalnya saya juga kurang tahu, tapi kalau misalkan mendengar dari cerita orang tua dulu, Ya. jadi Sangiang itu diambil dari tempat kerajaan kayak gitu zaman dulunya. Nah, kalau untuk kenitnya, jadi kenitnya itu ada dua bahasan. Ada dua bahasa. Ya. Jadi yang pertama itu kenit itu adalah putri yang genit. Kalau misalkan di Sundanya itu disebutnya itu genit. Centil Ya, gitu ya. Di centil. sini ada seorang putri yang genit atau centil dulunya disebut ya. Ya. Makanya disebut kenit ya di sini. Terus yang satu lagi? Yang satunya lagi itu yaitu domba kenit yang ada kalung kuningnya itu di sekujur badannya ada kalung kuning. Oh begitu. Ya, domba kenitnya itu. Jadi untuk dua bahasan itu di tempat ini dulunya yaitu peninggalan kerajaan gaib zaman purbakala. Ada satu putri ya di sini, yaitu yang disebut putri kenit. Artinya putri tersebut dulunya itu memang genit ataupun centil ya di sini. Dan kedua pun juga ada goa, yaitu tempat persembahan kerajaan, yaitu untuk memotong kambing ya di sini, kambing kenit. Yaitu nanti kita akan selusuri ke goanya dan kita akan kupas semuanya. Kita telusuri dulu. Yuk. Ini mungkin area untuk lokasi dari yang disebut Sangiang Kenit. Disinilah dulu zaman purbakala ataupun zaman dulu kerajaan ada di sini, dan nyatanya memang untuk sekarang seperti disebut kerajaan gaib. Dulu ada berkibar kokoh di sini, dan ada seorang putri yang sangat centil genit, dan disebut akhirnya Sangiang ini Sangiang Kenit. Dan terjadi pula yaitu zaman dulunya ada persembahan untuk mungkin setiap tahun ataupun setiap bulannya ya, ayah di sini ya, yaitu untuk persembahan kambing kenit itu dipotong, dan di dalam goa itulah ada persembahan itu. Nanti kita akan telusuri ke goanya. Yuk. Yang disebut goa Purbakala Sangiang Kenit, dan saksi bukti dari peninggalan purbakala ini, yang dua ini. Ini dulunya ditemukan di mana di sini Pak? Atau di air ataupun di goanya ataupun di mana? Jadi ini pas waktu suruh gua, kita kan mau nembusin gua ini, betul. Nah, tiba-tiba ya masih perjalanan kita menemukan ini. Ya betul. Ya, nah pas ditanyain sama orang tua dulu, Ya. kayak ini buat apa? Kata saya tuh, ya ini katanya buat apa? Buat bikin tepung. Jadi Ya, yang ditumbuk apa diputar? Diputar ya. Masih ada tahapnya, cuma masih belum ketemu di dalam. Masih belum ketemu. Ya. Inilah peninggalan bukti dari dulu ada kerajaan di sini, peninggalan zaman purbakala. Ditemukan di dalam gua ini ya, di sini. Yuk kita untuk masuk sedikit ke dalam. Kita akan telusuri untuk goa kenitnya ya, di sini goa Sangiang Kenitnya.
Assalamualaikum. Ini ya rasanya ya. Ya, enak Sampurasun. Pamit izin masuk. Ya, di sini ini masih tembus nggak? Ini Masih tembus terus ya. ke dalam nggak? Ya, ini Apa bentuk? Ini tembus sampai Sanghyang Cikorok, kurang lebih jaraknya itu 500 meter. Oh ini jadi Ya. begitu tembus ke Sanghyang Cikorok ya, begini ya. Udah mulai merasakan di sini aura ya. Terus di sini juga Bu ada yang disebut keraton stalaktit. Yang artinya Jadi keraton stalaktit itu bebatuan stalaktit sama stalagmit yang indah ya itu. ya contohnya ini seperti ini. Nah ini Sangat indah. ini contoh batuan stalaktit yang masih aktif. Ya. Nah kalau di situ masih banyak stalaktit stalagmit yang berbentuk. Ini mitosnya ada apa sih? Ini mitos mendengar aja dari orang di sini ataupun orang penunggu, penjaga. Ada mitos apa sih, suara ataupun ada terlihat penampakannya, rasanya atau gimana sih, Pak? Nah kalau untuk itu Bu, saya sendiri yang udah tidur selama 2 tahun lebih di Sanghyang Kenit sini, Ya. saya alhamdulillah nggak merasakan ya Nggak. kayak gitu ya Bu. Kalau untuk gua Nah ada guanya merasa juga- nggak sesuatu masuk? Kalau untuk guanya sih masih sama sih, enggak. Merasakan sesuatu, ada sesuatu gitu. Nggak. Jadi seperti nggak polos-polos itu, merasakan nggak? Nggak, Jadi Bu, memang kalau- ada seperti ada, memang balik lagi ke titik zaman purba itu zaman dulu berasa ya di sini. Nah kalau misalkan pertama kali saya kerja di sini, nah pas lihat gua ini, ya iya Bu seperti itu lah. Seperti itu Ya, ya bawahnya di itu sini. berbeda. Dan penglihatan mata bunda dengan mata batin terlihat di sini memang kerajaan. Ya, kerajaan zaman dulu yang memang sekarang rais hilang menjadi gaib. Yaitu artinya singgasana yang ada ini tempat duduk itu di sini ya. Singgasana ini di sini menghadap ke air, hulu air Sanghyang Kenit ya di sini. Jadi terlihat seolah-olah seperti sang raja ataupun sang ratu itu duduk di depan altar, yaitu di sini tepatnya ya di sini. keraton stalaktit. Jadi ini itu terlihat sangat benar indah kalau bisa melihat dengan mata batin, dengan terlihat dengan mata gaya panca indera keenam di sini ini bisa berubah. Bahkan di sini yang terlihat jelas sama kita bahwa goa ada batu-batu ataupun karang ya, ataupun dengan stalaktit di sini terlihat, tetapi di sini sebenarnya dengan altar yang berbaris panjang menghantar ya ke arah altar ke depan. Di situ sang raja ataupun sang ratu yaitu ada di posisi situ ya di sini Ya pas di sebelah. ya di sini ya. Ya. Dan ke pinggir kiri, ke pinggir kanan pun juga di sini sepertinya banyak seolah-olah seperti dayang-dayang ataupun juga seperti di sini ini ada penggawa-penggawa seperti itu. Jadi seperti seolah-olah Sanghyang Kenit gaib ya di sini. Ada terlihat dan sangat indah dengan gemercik yaitu seperti kemilong emas ya di sini, dan kursi kebangsaannya pun juga sangat indah, tinggi, bagus di sini. Ada sosok pun juga di sini sepertinya tidak negatif, positif. Kalau dibilang bahasa Sunda yaitu leluhur ataupun kaluhur ya di sini ya. kaluhur. Seperti itu. Jadi ada sisi positif dan memang tidak pernah mungkin juga disalahgunakan ya di sini. Alhamdulillahnya bersih dari negatif. Itu aja. Jadi ada terlihat ya. Ini baru bicara tetapi udah memperlihatkan sosok di sudut, ada memakai seperti mahkota, tetapi mahkotanya itu seperti segi panjang 4 ya, dengan bergaris-garis gitu, ada titik-titik mata seperti berlian itu ya, itu milau di sini itu ada di situ ya di sini. Dan pepakainya juga memakai bajunya merah di sini, baju merah kerajaan, dan di sininya berlapis seperti sal berwarna golden di sini gold. Jadi seperti begini. Kalau diumpamakan ini seperti begini
ya. Tapi ininya seperti jasnya itu jasnya merah. Itu aja yang terlihat, cuma sebatas pinggang aja yang terlihat di sini. Cuma mahkotanya bukan mahkota segitiga atau bundar, jadi seperti pakai mahkota Prabu Siliwangi. Tahu ya, mahkota Prabu Siliwangi itu seperti lurus tetapi begitu. Seperti itulah di sini. Positif. Di sini kita hanya merasakan aura energi yang positif, yang memang tidak tersentuh banyak orang di sini. Jadi cukup aman. Ya, kita untuk ke tempat lokasi lain kita selusuri. Yuk. Jadi mungkin juga di sini ini ada tempat persembahan ataupun apa ya, memotong ya, memotong, menyembelih kambing kenit. Tetapi mata Bunda tertuju dengan memotong kambing kenit itu. Ada batin yang menunjuk tertekan di sini. Ini ya. Jadi tempat untuk memotong ini ya, lokasi untuk memotong persembahan domba kenit zaman kerajaan purba dulu. Yaitu lokasinya ini sepertinya ada di depan goa, mulut goa. Karena kalau untuk masuk ke dalam goa itu udah termasuk sakral. Jadi aturan kerajaan itu udah masuk ke area kerajaan seperti itu, ya di sini. Ya. Kalau mau itu Bu apa? Ini kan ada lokasi lagi lain ya. Doi Jangot. Nah di Doi Jangot itu katanya yang udah punya indera penglihatan. Ya. Ada penunjuknya juga. Di mana? Namanya kita masih jalan ke sana. Yuk. Ya konon katanya dulu sering orang melihat dengan indera keenam ataupun orang yang indigo itu di area atas, area sini ini ada seperti goa ya, tetapi dibilang goa bukan, tetapi memang goa tetapi sedikit gitu ya, ada menjorok sedikit ke dalam ya, terhalang dengan batu-batu. Disitulah katanya ada sosok seorang kakek-kakek yang dilihat sama Bunda. Ya benar. Ya, jadi bukan sosok seperti anak muda ataupun lainnya ya, bukan Raden, bukan, tetapi sosok kakek-kakek yang memang sudah berjanggut. Di sini ini janggutnya itu memang udah panjang segini di sini ya, udah sebesar lah istilahnya, seperut ya di sini. Dan di situ seolah-olah itu tempat bertapaknya. Dulu memang ada bertapa di situ. Dulu bertapa di situ seorang kakek-kakek, dan yang dibilang itu sosok itu siapa? Tetapi ada seorang kakek-kakek di situ bertapa, tetapi menghilang ngahiang di situ. Dan akhirnya ini dingin ya bicara begini, ngahiang hilang, seolah-olah seperti kalau dibilang bahasa leluhur itu moksa. Jadi moksa di situ. Jadi ada tapak seperti untuk tapakur atau untuk semedi di lokasi itu dan menghadap ke sini. Itu aja yang dilihat sama Bunda. Penggorotan artinya apa sih ya? Kalau penggorotan itu jadi kalau misalkan habis. Ya habis. Penghabisan. Ya penghabisan. Ya. Pamungkas. Ya. Terakhir ya, di sini. Terakhir. Ini mungkin ya. Ya. Jalannya mungkin juga masih baru ataupun Nah ini penggorotan. ini penggorotan. Ya. Ada sesuatu yang ganjil juga di sini sama kita ternyata di jalan jauh di sini ya. Di sini memang ada kemistisan juga. Ada satu misteri juga memang sebenarnya yang harus diungkap. Di sini ada beberapa titik yang memang terlihat seperti ada kesakralan ya. Ada kesakralan itu artinya dulunya waktu zamannya purbakala kerajaan itu di sini ini entah seperti pendopo atau seperti entah tempat pertemuan seperti itu di area sini ya. Di sini ini seperti tempat pendopo ataupun pertemuan, dan istana kerajaan itu masuk ke gua tadi seperti itu ya. Jadi tidak
tidak ada unsur apa-apa, tetapi misteri di sini ini sangat banyak memang yang harus diungkap. Itu aja. Karang Taraje bukan? Karang Taraje. Sahabat Melati, satu, ini kita lokasi titik terakhir ya. Di sini kita ada satu lagi cerita, yaitu ini yang dulu katanya di sini ini disebut Karang Taraje, ya di sini. Jadi ada sosok dua ular yang terlihat kepalanya, tetapi kepalanya seperti bebek katanya. Satu jodoh itu. Ya, satu jodoh. Dan terjadi ceritanya ada pengunjung ke sini dan mungkin entah gimana ya, kita walau alam, tetapi dia diambil ruhnya dan kebawa ke alam atas Karang Taraje itu. Dan akhirnya kita meminta bantuan katanya untuk ke orang pemandu ya, dan orang pintar lah istilahnya ya, orang spiritual. Dan akhirnya ditarik kembali di sini rohnya itu di sinilah. Akhirnya orang itu kembali seperti semula. Mungkin ada kesalahan ya, ada kesalahan mungkin datang ke tempat ini nggak sopan, ataupun ada tujuan lain, tujuannya negatif, mungkin itu aja. Ya di sini ya. Ya, kita cukup untuk keliling semuanya, untuk 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan terakhir ada di sini. Kita sudah merasakan mistisnya, merasakan auranya. Untuk semuanya, terima kasih. Untuk Bapak, terima kasih ya, Pak ya. Salam Rahayu, salam sejahtera. Salam mistis.